Terima kasih Bu Rosi, ucap Bara setelah wanita itu mengizinkan dirinya memeriksa rekaman kamera pengawas. Sama-sama Pak Bara, kalau Bapak butuh bantuan saya, tidak perlu sungkan, sahut Rosi. Senyum ramah tidak pernah luntur dari bibir wanita dua anak itu. Terima kasih sekali lagi, saya permisi, pamit Bara, silahkan Pak. Rosi mengangguk. Bara berlalu dari tempat itu, masuk ke dalam mobil, dan duduk diam di sana, menghela nafas panjang, lalu membuangnya perlahan. Apa mungkin aku salah lihat tadi? Tapi aku yakin itu dia. Biarpun pakai kerudung, tapi aku masih sangat ingat wajahnya. Dia tidak berubah, masih tetap cantik seperti dulu. Dengan frustasi, ia memukul kemudi. Anissa, sampai kapan kamu akan terus menyiksaku seperti ini? Bunyi ketukan di kaca mobil membuat Bara terkejut dan menoleh menekan tombol untuk menurunkan kaca kendaraan tersebut. Ya, maaf Pak, Bapak menghalangi jalan orang lain, ujar seorang pria berseragam rumah makan tersebut. Bara menoleh ke luar dan ternyata benar, kendaraan miliknya kini berada di jalur maju. Karena tidak fokus, ia sampai tidak sadar telah mengeluarkan mobil dari tempat parkir dan tiba-tiba berhenti begitu saja di sana. Oh iya, maaf Mas, tadi saya sedikit pusing, jadi berhenti sebentar. Bara berkilah untuk menutupi rasa malu, kemudian melajukan kendaraan segera. Kok bisa-bisanya aku lupa? Saat sedang mengemudi tanpa arah, ponselnya berdering. Ada nama putranya di sana. Iya Ken, sapanya saat menerima panggilan sang anak. Ayah di mana? Kenapa belum pulang? Ini lagi di jalan, mau pulang nak. Cepat pulang ya, aku tunggu. Baiklah, tunggu ya, sebentar lagi ayah sampai. Iya ayah. Panggilan pun terputus. Bara menambah kecepatan kendaraan karena ingin segera tiba di rumah dan memeluk putranya yang selalu menjadi pengobat untuk setiap lara. Ken, maaf sayang, ibu telat, ucap Anissa penuh sesal ketika tiba di panti asuhan. Ibu kenapa panik gitu? Aku nggak apa-apa kok Bu. Ken nggak marah sama ibu. Enggak Bu, aku seneng kok di sini banyak teman-teman, sahut Keandra. Anissa menghela nafas lega. Syukurlah, tadi ibu takut Kean marah karena ibu telat jemput. Tapi aku seneng ibu cepat pulang. Aku kangen sama ibu. Keandra memeluk sang ibu yang duduk di sampingnya. Wanita itu tersenyum. Ibu juga kangen sama Kean, balasnya sembari mengecup puncak kepala sang anak dengan sayang. Nah Ica, nggak usah khawatir, Kean aman di sini. Seorang wanita parubaya menepuk pundak Anissa lalu duduk di sampingnya. Anissa tersenyum pada wanita itu. Maaf ya Bu Lilis, aku jadi merepotkan ibu. Sama sekali enggak, ibu malah senang kalau Kean bisa main di sini. Nah Ica juga udah banyak bantu panti ini, sahut wanita bernama Lilis itu. Cuma itu yang bisa aku lakukan untuk bantu ibu dan anak-anak di panti. Ponsel Anissa berdering. Ia mengambil benda itu dan memeriksa siapa yang menelpon. Sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Ia pergi ke halaman depan panti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ica. Kamu di mana? Suara di seberang sana sudah lebih terdengar cemas. Aku lagi di panti, jemput Kean, tapi udah mau pulang sih, jawab Anissa. Gawat Cak. Hah, gawat? Apanya yang gawat Mita? Bara, ada apa sama dia? Sampai kamu bilang gawat segala. Aku ketemu sama dia. Dia ada di sini. Makanya aku kasih tahu kamu, biar kamu tahu. Telat? Kok telat? Apanya yang telat? Aku juga tadi ketemu sama dia. Hah? Serius kamu? Terus gimana? Ya aku pergi aja. Dia ngenalin kamu. Entah, dia cuma diem aja kok. Dia ngejar kamu? Ya enggak lah Mita, ngapain juga dia ngejar aku?
Kayaknya dia juga nggak peduli. Buktinya waktu ketemu sama aku juga dia biasa aja. Tapi Ca, apa kamu tahu kalau sekarang dia juga bakalan tinggal lagi di sini? Apa? Pekik Anissa. Kamu tahu dari mana? Dia sendiri yang bilang. Anissa diam. Entah itu kabar menyenangkan atau sebaliknya, tetapi hati kecil senang karena ia bisa bertemu dengan putranya. Meski itu berarti ada kemungkinan ia akan bertemu lagi dengan Bara. Semua udah siap kan? Bara bertanya pada sang anak. Pagi itu ia akan mengantar putranya ke sekolah sebelum berangkat ke kantor. Udah ya, Kenzo mengangguk. Habiskan dulu sarapannya, ayah antarkan ke sekolah. Nanti pulang sekolah dijemput dan pulang ke rumah Oma. Nanti pulang kerja ayah jemput Ken di rumah Oma. Oke ayah. Setelah selesai sarapan, Bara mengantar putra semata wayangnya ke sekolah. Nanti kalau ada yang jahil atau usil, Ken lapor aja sama guru. Iya ayah, jauhi juga yang namanya perempuan. Kalau Ken gak mau kena masalah, apa hubungannya ya? Ada Ken, perempuan itu suka sekali bikin masalah, tapi nggak mau disalahkan. Apa ibu seperti itu? Bara diam sejenak ketika mendapat pertanyaan dari sang anak. Enggak ibu, enggak. Ibu Ken baik, cuma nggak tahu jalan pulang aja. Menghela nafas panjang. Ya kan, sekarang ada maps, kenapa ibu bisa tersesat? Tanya anak laki-laki itu. Bara terkekeh kemudian melihat jam yang melingkar di pergelangan. Sebentar lagi waktunya masuk sekolah. Ayo cepat turun, ayah antarkan sampai depan kelas. Nggak usah ya, malulah. Masa udah gede masih diantar sampai kelas? Nggak usah malu-malu, pokoknya ayah antarkan sampai. No ayah, kalau ayah antar, aku lebih baik nggak sekolah, titik. Potong Kenzo sebelum ayahnya menyelesaikan kalimat. Bara menghela nafas pasrah. Baiklah, ayah nggak akan antar sampai kelas, sampai gerbang sekolah aja. Ayah, kita ini lagi di tempat parkir sekolah, gerbangnya udah kelewat, gerutu anak itu. Oh iya, Bara tertawa. Ya udah, belajar yang rajin, ingat pesan ayah. Mengecup puncak kepala sang anak. Tanpa bicara lagi, Kenzo turun dari mobil sang ayah, melambaikan tangan, lalu berlari menjauh. Saat hendak melajukan kendaraan, perhatian Bara tertuju pada seorang gadis kecil yang entah kenapa membuatnya tertarik dan senang melihat anak itu kesal padanya. Bara turun dari mobil tepat saat anak perempuan yang ia incar melintas, gegas menarik tas anak itu hingga sang empunya pun berhenti melangkah dan berbalik menghadapnya. Bara tersenyum jahil ketika melihat anak perempuan yang memakai kerudung itu bercakap pinggang sambil melotot badannya. Om nyebelin, ngapain tarik-tarik tas aku? Siapa lagi kalau bukan Keandra yang bicara dan memanggil Bara seperti itu? Ia sudah menyadari kehadiran Bara di sana, tetapi abai karena malas bicara. Tetapi ternyata pria itu mencari masalah dengannya sekarang. Aku laporin ibu aku, biar Om dijewer sama ibu. Imbu Keandra dengan kesal. Laporin aja, saya nggak takut. Mana ibu kamu? Ayo panggil ke sini, tantang Bara. Keandra menatap tajam pria dewasa yang menurutnya menyebalkan itu. Gigi bergemelutuk karena menahan kesal. Nanti Om dijewer sama ibu aku. Ken, Om ini siapa? Tanya gadis lain yang tadi berjalan bersama Keandra. Ini, tunjuk Keandra pada Bara. Pandangannya terarah pada sang teman, tetapi kemudian kembali menatap Bara. Ini Om nyebelin yang kemarin marah-marah karena aku gak sengaja nabrak. Oh, teman Keandra hanya berohria menanggapi. Mulai sekarang Om jangan ganggu aku lagi ya. Kalau enggak, aku bakal laporin Om sama ibu guru dan juga ibu aku. Keandra mengancam sang pria dewasa seraya berkacak pinggang. Laporin aja, saya nggak takut.
Bara sengaja menantang gadis kecil itu. Kean, ayo, bel masuknya udah bunyi. Keandra hanya menurut saat tangan ditarik oleh temannya. Awas ya, Om, kalau ketemu lagi, aku balas nanti, teriak Keandra seraya berlari, tetapi kepalanya memutar ke belakang, di mana Bara berada. Anak perempuan kok barbar gitu, pasti orang tuanya lebih galak lagi dari anaknya. Semoga aja Ken gak berurusan sama anak perempuan yang cerewet itu. Bara bergumam berdiri di sana hingga Keandra menghilang dari pandangan. Saat akan kembali masuk ke dalam mobil, ponselnya berdering, merogoh saku jas dan memeriksa pesan yang baru saja masuk. Raut wajahnya berubah seketika, gegas berlalu dari sana, melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Beberapa menit kemudian, ia sampai di tujuan. Awas aja kalau sampai mereka salah ngasih informasi, gumamnya seraya memarkirkan kendaraan. Tapi rumah makannya masih tutup. Akhirnya memutuskan untuk menunggu. Menit demi menit telah berlalu. Barah masih menunggu tanpa bosan, tetapi semakin lama kesabarannya yang hanya setipis tisu dibelah 7 itu akhirnya menguap jua. Ya Tuhan, aku udah membuang waktu di sini. Apa iya dia kerja di sini? Kemarin aku udah cek kamera CCTV restoran ini, tapi nggak ada. Apa aku aja yang nggak ngenalin dia? Ketika sedang berpikir, ponsel Bara berdering. Nama Alan tertera di sana. Ya ampun, aku lupa ada meeting penting hari ini. Ia menyalakan mesin kendaraan dan berlalu. Bersamaan dengan itu, pintu rumah makan yang sejak tadi diawasi oleh Bara terbuka. Tetapi pria itu sudah tidak punya waktu. Harus segera ke kantor karena ada hal yang mendesak. Barah merentangkan kedua tangan ke atas untuk meregangkan otot yang terasa kaku. Masuk, berseru saat mendengar bunyi ketukan di pintu. Maaf Pak, Bu Rima tadi menelpon. Bapak ditunggu untuk makan siang di rumah. Alan yang bekerja sebagai asisten pribadi Bara memberitahu sang atasan, kamu bilang aja sama mama saya kalau hari ini saya nggak bisa, saya ada perlu. Bara menyahuti seraya bangkit berdiri. Tapi Pak, saya pergi dulu, potong Bara sambil lalu. Sebelum Alan menyelesaikan perkataan, dengan tergesa pria itu turun menggunakan lift karena waktu istirahat masih beberapa menit lagi. Benda itu pun meluncur dengan cepat tanpa hambatan. Tidak ada lift khusus petinggi di kantor itu karena ayah Bara ingin semua orang yang bekerja di sana berbaur. Tetapi apa daya, aura Bara terlalu menakutkan hingga tidak ada yang berani naik lift bersamanya kecuali segelintir orang tertentu. Tak lama kemudian pintu lift terbuka. Saat tiba di lantai dasar, segera pria yang telah memiliki satu anak itu pergi menuju mobil. Tak ada satupun sapaan dari para karyawan yang berpapasan dengannya yang ia balas. Pergi dengan tergesa hingga akhirnya mobil mewah itu pun meninggalkan gedung perkantoran. Namun ponsel Barah berdering saat ia sedang mengemudi karena merasa terganggu. Dengan bunyinya ia memutuskan untuk menerima panggilan yang masuk. "Ya Mama," sapanya dengan malas. "Cepat datang ke rumah Bara. Mama dan Papa tunggu kamu makan siang. Ini perintah." Terdengar suara sang ibu di seberang sana, tetapi setelah itu panggilan ditutup secara sepihak oleh nenek dari anaknya tersebut tanpa sempat Bara memberikan tanggapan. Dasar tukang maksa, gerutu Bara seraya terus melajukan kendaraan roda empatnya. Setelah berlomba dengan kendaraan lain di jalan raya yang cukup ramai, seorang pria turun dari mobil lalu masuk ke dalam sebuah rumah makan. Setelah berada di dalam, ia berdiri sesaat tidak jauh dari pintu masuk. "Selamat siang Pak, silahkan," sapa salah seorang karyawan yang berjaga di depan pintu. "Siang, apa benar di sini ada manajer baru?"
Tanya sang tamu. Benar Pak, pemuda berseragam karyawan itu mengangguk membenarkan. Sang tamu mengangguk, kemudian memilih salah satu meja yang berada di sudut ruangan, lalu membuka menu. Setelah memilih menu makan siang, ia memanggil pramusaji. Tolong antar pesanan saya oleh manajer baru. Hah? Tapi maaf Pak, saya tidak ingin mendengar bantahan, potong tamu itu dengan arogan. Pramusaji yang menggunakan papan nama bertuliskan Asti itu hanya bisa menghela nafas panjang. Baik Pak, akan segera kami siapkan pesanan Anda. Berlalu kemudian, pegawai wanita itu tiba di belakang meletakkan buku catatan dengan sedikit kasar. Bu Anissa di mana? Tanya Asti. Kenapa kamu? Mukanya kayak yang kesel gitu. Karyawan lain yang menyadari raut wajah gadis itu bertanya balik. Biasalah, Tita, ada tamu resek. Oh, gadis bernama Tita itu hanya menjawab singkat. Bertahun-tahun bekerja di rumah makan kelas menengah di atas itu membuat para karyawan terbiasa bertemu dengan banyak karakter orang. Tamu yang permintaannya di luar nalar sudah biasa mereka temukan. Aku mau ke ruangan Bu Anissa dulu, tolong siapkan pesanan meja nomor 9, tapi jangan diantar dulu. Dia maunya diantar sama manajer baru. Asti berlalu setelah memberikan secari kertas pada temannya. Oke, Tita hanya menyahut singkat seraya menerima pesanan untuk meja yang dimaksud. Asti pergi ke ruangan Anissa, mengetuk pintu dan berdiri sesaat di sana. Masuk, seruan dari dalam sana terdengar. Asti pun membuka pintu dan mendorongnya. Selamat siang Bu, maaf mengganggu. Anissa tersenyum. Gak apa-apa, apa ada masalah? Asti mengangguk. Ada tamu yang ingin pesannya diantar sama ibu. Hah? Saya? Ibu muda itu heran mendengarnya. Iya Bu, katanya mau diantar oleh manajer baru. Gadis itu kembali mengangguk. Oh, Anissa tidak lagi merasa heran karena ternyata tamu itu hanya ingin pesanannya diantar oleh manajer baru, bukan sebagai Anissa. Siapin aja pesanannya, nanti saya yang antar. Baik Bu, saya permisi. Anissa hanya mengangguk menanggapi, kemudian melanjutkan pekerjaan. Setelah Asti keluar, tanggung, ini dikit lagi, bergumam ia. Setelah itu Ibunda Kendra tersebut keluar dari ruangan dan pergi ke belakang. Mana pesanan yang harus saya antar? Ini Bu, meja nomor 9 yang di pojok ruangan dekat kaca. Oh oke, ini pesanannya udah semua. Gak ada yang ketinggalan kan? Gak ada yang ketinggalan lagi. Tidak Bu, itu udah semuanya. Anissa mengangguk kemudian membawa nampan berisi pesanan salah satu tamu di sana. Nomor 9 di pojok ruangan itu kayaknya, bergumam saat melihat punggung seorang laki-laki. Gegas menghampiri kemudian berdiri di samping meja seraya meletakkan nampan. Permisi Pak, makanannya. Tanpa melihat orang yang duduk di kursi meja tersebut, sang tamu yang sedang sibuk berbalas pesan sambil menunggu menyadari kedatangan seseorang. Ia pun menengadah menoleh pada seorang wanita yang sedang menyajikan makanan di atas meja. Anissa, pria itu bergumam sembari menyebut nama sang wanita. Tanpa sadar ia berdiri perlahan.